Shalom, renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Judul renungan hari ini adalah tanggung jawab saya. Kita telah mendengar kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang berkali-kali sepanjang hidup kita. Ceritanya akan selalu memunculkan perasaan diberkati dan rasa aman akan pemeliharaan Tuhan. Hal ini secara pribadi menantang iman saya untuk percaya pada hal yang mustahil dan mempercayai Tuhan akan melakukan hal-hal luar biasa dengan sesuatu yang kecil yang ada pada saya. Hal itu juga mendorong saya untuk menjadi seperti anak laki-laki dengan membagikan makan siangnya untuk banyak orang. Bayangkan imannya, bayangkan pula para murid dalam kebingungan total melihat Yesus seperti dia kehilangan akal sehatnya. Kerumunan orang banyak yang mengelilingi mereka jauh lebih besar jumlahnya daripada penduduk kota di daerah itu. Dan Yesus menyuruh mereka untuk memberi makan mereka semua. Kemudian seorang anak laki-laki melangkah maju dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Saya membayangkan anak itu membawa makan siangnya dengan campuran kepercayaan diri dan pernyataan saat dia menawarkan, "Anda dapat memakan makanan saya." Apakah dia percaya orang lain akan bergabung dengannya dalam membagikan apa yang mereka miliki? Atau dia percaya bahwa Yesus akan melakukan mujizat menakjubkan lainnya? Dalam hal ini kita hanya bisa berspekulasi, namun tanggapannya persis seperti yang Yesus cari. Dalam ayat 16, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Kalimat ini merupakan suatu perintah yang harus kita lakukan. Bukan tanggung jawab orang lain untuk memberi makan yang lapar. Itu adalah tanggung jawab kita. Banyak orang mencari kebenaran, mereka lapar akan keselamatan, dan kita memiliki lebih dari cukup untuk dibagikan kepada mereka. Kita punya jawaban atas apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kita memiliki makanan untuk jiwa mereka. Tidak peduli seberapa banyak atau seberapa sedikit yang kita percaya dapat kita tawarkan, Tuhan akan melipat gandakan persembahan kita untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pada tahun 1884, Hattie Mae Wyatt, yang baru berusia 6 tahun, memberitahu pendetanya bahwa sekolah minggu sangat ramai. Dia menjawab bahwa suatu hari nanti mereka akan membangun gereja yang lebih besar, sehingga lebih banyak anak dapat hadir. Hattie Mae kecil meninggal 2 tahun kemudian pada tahun 1886. Ibunya menemukan sebuah kantong kecil di bawah bantalnya setelah dia meninggal. Di dalamnya ada 57 sen dan sebuah catatan yang berbunyi, untuk membantu membangun lebih besar gereja, sehingga lebih banyak anak dapat pergi ke sekolah minggu. Sang ibu membawa catatan itu kepada pendeta, dan Wyatt Mite Society lahir. Pendeta Russell H. Conwell mengubah uang Hattie Mae menjadi 57 penny. Dia kemudian menjual setiap sen seharga $250. $250 yang dikumpulkan untuk setiap sen kemudian diubah menjadi sen, dan pada gilirannya dijual seharga $250. 26 tahun kemudian, 57 sen Hattie telah membangun sebuah gereja untuk 5.600 orang, sebuah rumah sakit di mana puluhan ribu telah dirawat, menyekolahkan 80.000 orang muda dan menyediakan 2.000 orang dengan apa yang mereka butuhkan untuk diutus ke ladang misi. Semuanya karena seorang gadis berusia 8 tahun memberi 57 sen. Apa yang harus Anda berikan? Apakah Anda punya 1 atau 2 sen? Atau mungkin Anda memiliki sepotong roti. Apapun yang Anda berikan, Tuhan akan melipat gandakannya untuk memenuhi kebutuhan banyak orang. Hanya dengan rasa sukacita, kerelaan, dan kasih untuk berbagi. Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.